Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 36. Di sini nilai K yang dihasilkan pada program di bawah ini adalah, di sini ada programnya, kemudian di sini ada pilihan gandanya. Oke, kita coba lihat programnya. Ini struktur dasar dari C++. Kemudian di sini itu kita membuat variabel n yang nilainya itu 10 dan variabel k yang nilainya itu 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian perulangannya. Di sini perulangannya menggunakan perulangan for, di mana dimulainya itu ini mula-mula ya, nilai mula-mulanya i-nya itu sama dengan 0. Terus nilai akhirnya i-nya itu kurang dari n. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat i mula-mulanya itu 0. Terus i akhirnya itu i kurang dari n. Nah, n-nya ini kita udah ada nilainya, yaitu 10. Jadi di sini itu perulangannya dimulai dari dari 0. Jadi i-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan i kurang dari n. N-nya itu 10. Gitu. Jadi perulangannya nanti dari 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya nggak masuk. Kenapa? Karena di sini kurang dari 10, berarti cuma sampai 9. Kayak gitu. Oke, nah ini mudah-mudahan teman-teman paham. Sekarang kita masuk ke baris yang ini. Nah, di sini kalau saya pengen coba jelaskan, di sini tuh kan ada operator modulus ya, atau modulo lah. Jadi ini juga ada operator modulus. Nah, jadi di sini akan saya coba beri sedikit catatan. Jadi kalau angka di modulus 2 hasilnya sama dengan 0, maka angka ini itu merupakan angka genap. Gitu. Tapi kalau angka di modulus dengan 2 hasilnya sama dengan 1, maka angka ini tuh merupakan angka ganjil gitu. Kayak gitu. Ini sudah saya jelaskan juga di video tutorial C++. Jadi nggak akan saya jelaskan lagi. Kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sehingga kalau kita lihat bagian yang ini itu kan hasil dari modulusnya itu 0. Berarti ini tuh merupakan bilangan apa? Bilangan genap. Gitu. Terus bagian yang ini itu merupakan bilangan ganjil. Kenapa? Karena hasil dari modulusnya itu sama dengan 1. Jadi di sini tuh ganjil. Terus juga di sini ada catatan. Kalau 0 di modulus dengan 2 itu hasilnya 0. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi di sini kita punya genap dan punya ganjil. Nah, sekarang kita lihat di sini angka genapnya ada berapa nih? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Nah, terus 0 ini juga ya, 0 ini yang di sini itu masuk ke bagian genap. Jadi ada 0 juga masuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang genapnya ini ada 5 kali. Gitu. Nah, yang ganjilnya ada berapa nih? Yang ganjil coba kita hitung. Di sini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ganjil juga ada 5 kali gitu. Kayak gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, di sini sekarang kita masuk ke bagian genap. Nah, di bagian genap ini ada penjumlahan ini. Ada penjumlahan ini. Nah, berarti ini dilakukan sebanyak berapa kali? 5 kali. Gitu ya, di genap itu ada K sama dengan K ditambah 3. Nah, dilakukan berapa kali? Dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi di sini ini K1 mungkin ya, ini saya tulis K2, ini sama dengan K ditambah 3, ini K3, ini sama dengan K ditambah 3, ini K4 sama dengan K ditambah 3, ini K5, di sini sama dengan K ditambah 3. Gitu. Nah, di sini kita masukin nih, K-nya berapa nih mula-mula? Mula-mula di sini K-nya itu 0 ya. Jadi mula-mula K-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini 0 ditambah 3, hasilnya sama dengan 3. Kemudian di sini K yang ini itu merupakan K1. K yang di atasnya, yaitu berapa nilainya? 3. Ditambah dengan 3 sama dengan 6. Kayak gitu. Terus K yang ini tuh merupakan K yang di atasnya, K2. K2 ditambah 3. Jadi di sini K2-nya itu 6.
6 ditambah 3, hasilnya sama dengan 9. Berikutnya, K yang ini, K yang di atasnya, yaitu K3. K3 itu berapa? 9 ditambah 3, hasilnya sama dengan 12. Terus yang ini itu merupakan K yang di atasnya, yaitu K4. K4 itu berapa? 12 ya. Jadi 12 ditambah 3, hasilnya sama dengan 15. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau kayak ngitung kayak gini, sebenarnya bisa aja gitu. Kita tulisnya kayak gini. Ini opsi pertama ya. Opsi pertama buat yang digenap. Nah ini opsi keduanya. Opsi keduanya gini. Kan digenap ini kan ini bentuknya. K sama dengan K ditambah 3. K sama dengan K ditambah 3. Nah karena ini 5 kali ya. Berarti nanti ini itu dikali dengan 5. Gitu. Maksud nggak? Jadi karena 5 kali berarti yang ini itu dikali 5. Karena sebanyak 5 kali dilakukan di sini. Jadi di sini sama dengan K awalnya itu kan 0. K awalnya itu 0 ditambah 3 dikali 5. 0 tambah 3 hasilnya 3 dikali 5 hasilnya 15. Gitu. Nah, sama aja ya. Mau pakai cara yang ini atau cara yang ini, nilai K-nya itu di sini tuh 15. Gitu. Kemudian sekarang kita lihat yang bagian ganjil. Oke, sekarang kita lihat bagian yang ganjil. Nah, yang ganjil ini kan ada 5 kali nih. Nah, di bagian ganjil itu ada ini. Ada yang ini. Nah, di sini tuh di bagian ganjil itu K itu sama dengan K dikurang 1. Gitu. Nah, di sini kalau teman-teman cara cepatnya adalah di sini kita tulis K itu sama dengan K yang ini itu merupakan K si genap. Gitu. Kenapa K si genap? Karena ada di bagian atas dia. Ada di bagian atas. Berarti K-nya itu di sini 15. Gitu ya. Dikurang dengan 1. Nah, tapi satunya ini di sini itu satunya dikali dengan 5. Gitu. Kenapa? Karena 5 kali perulangan di sini. Cara cepatnya gitu. Jadi di sini K sama dengan 15 dikurang 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi K-nya sama dengan 10. Gitu. Nah, itu cara cepatnya. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang A. Kayak gitu ya. Jadi cara cepatnya, jadi K-nya itu merupakan K yang di atasnya, yaitu 15. Terus dikurang 1. Dikurang satunya berapa kali? 5 kali. Karena di sini tuh di bagian ganjil ini dijalankan sebanyak 5 kali. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan soal nomor 6. Kalau teman-teman punya 36, kalau teman-teman punya cara lain silakan kerjakan menggunakan cara itu. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.